Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini atau pada video ini kita akan belajar tentang question word by using present continuous tense. Jadi tentang kata tanya yang menggunakan rumus present continuous tense. Berbeda dengan video yang sebelumnya atau materi yang sebelumnya, yang kita pelajari yang sebelumnya yaitu tentang simple present tense. Namun pada video ini kita akan belajar tentang present continuous tense. Oke, sebelum kita masuk ke rumus-rumusnya, ini ada beberapa tabel atau beberapa yang harus kalian ingat, yaitu dalam question word itu ada beberapa kata tanya, di antaranya ini ada who, ada what, ada where, ada when, ada which, ada how, dan ada why. Nah, dari kata tanya ini itu penggunaannya berbeda-beda. Yang pertama yaitu ketika ingin bertanya tentang subjek, maka harus menggunakan kata tanya who, siapa. Ketika bertanya tentang verb, tentang yang dikerjakan atau yang dilakukan, maka menggunakan what. Atau bisa digunakan untuk ingin tahu sesuatu tentang sesuatu itu. Lalu ketika ingin bertanya tentang adverb atau keterangan seperti keterangan tempat, keterangan waktu. Kalau where ini keterangan tempat ya, ingin tahu di mana. Kalau when ini keterangan waktu, ingin tahu kapan. Lalu which ini ingin tahu yang mana. Lalu how ini bagaimana. Lalu yang keempat yaitu reason, tentang alasan. Maka kita harus menggunakan kata tanya yang why. Ini yang harus kalian ingat ya. Oke, untuk rumus yang pertama yaitu kita coba tentang ingin bertanya tentang subjek ya, who. Rumusnya seperti ini, question word ditambah verb ditambah ing ditambah object. Berbeda dengan simple present tense kemarin, itu tidak ada ingnya ya. Namun karena ini kita belajar tentang present continuous tense, maka harus menggunakan ing. Contohnya seperti ini, who eating my rice? Siapa yang sedang makan nasiku? Question wordnya yaitu ada di who, ini ya question wordnya. Lalu verbnya itu eat, asal muasal verbnya itu eat, kemudian ditambahkan ing di belakangnya. Lalu untuk objeknya ini my rice, who eating my rice? Siapa yang sedang memakan nasiku? Lalu ketika kita ingin membuat kalimat atau question word tentang verb, rumusnya seperti ini ya, yaitu pada present continuous tense, question word ditambah to be ditambah subject ya. Ini jika subjeknya I, you, we, they. Nanti kalian lihat contohnya. Jika subjeknya I, you, we, they, ditambah verb ditambah ing. Contohnya, what are you doing? Nah ini ya, question wordnya yaitu what, to be-nya menggunakan are karena subjeknya menggunakan you ya. Ketika subjeknya menggunakan you, maka to be-nya harus are. Verbnya ada di do, lalu ditambahkan ing. Ing berarti doing. What are you doing? Apa yang sedang kalian lakukan atau apa yang sedang kamu lakukan. Lalu jika subjeknya berupa he dan she, contohnya seperti ini,
What is she doing? Nah, karena subjeknya she, maka to be-nya menggunakan is. Question word-nya what, to be, is ini ya. Lalu subjeknya menggunakan she. Do ini untuk verb-nya ditambahkan dengan ing. What is she doing? Apa yang sedang dia lakukan? Ketika tentang bertanya adverb atau keterangan, rumusnya seperti ini. Question word ditambahkan to be, ditambahkan subject jika subjeknya I, you, we, they, ditambahkan verb, ditambahkan ing. Contohnya, where are you eating? Di mana kamu sedang makan? Kan bertanya sesuatu ya, di mana kamu sedang makan? Question wordnya ini menggunakan where. Lalu to be-nya are, subjeknya you, verbnya eat, ditambahkan ing. Nah ini ketika bertanya tentang tempatnya itu di mana. Kalau bertanya tentang waktunya, bisa menggunakan question word yang when. When are you eating? Kapan kamu sedang makan? Atau kapan kamu makan? Nah, seperti itu ya untuk adverb. Kemudian ini jika to be-nya atau subjeknya menggunakan she atau he. Question word ditambahkan to be, ditambahkan subject, ditambahkan verb one atau verb ya, ditambahkan ing. Contohnya, where is she eating? Di mana dia sedang makan? Question wordnya where, to be is, subjeknya she, verbnya menggunakan it dan ditambahkan dengan ing. Kalau menggunakan question word yang when is she eating? Kapan dia sedang makan atau kapan dia makan? Nah ini berbeda ya, ketika subjeknya apa maka to be-nya jelas berbeda. Tapi yang harus diingat yaitu ketika subjeknya I maka to be-nya menggunakan am. Ketika subjeknya you, we, they maka to be-nya menggunakan are. Ketika subjeknya yaitu she atau he atau nama orang atau nama benda, dia menggunakan is ya. Nih contohnya seperti ini. Lalu ketika bertanya tentang reason atau bertanya tentang alasan, ketika subjeknya yaitu I, you, we, they, question word ditambahkan to be, ditambahkan subjek, ditambahkan verb, ditambahkan ing. Contohnya, why are you eating? Artinya mengapa kamu makan. Question wordnya why, to be-nya are, subjeknya you, eat ini merupakan verbnya ditambahkan dengan ing. Ketika subjeknya berupa she atau he, question word ditambahkan to be, ditambahkan subjek, ditambahkan verb, ditambahkan ing. Contohnya, why is she eating? Mengapa dia makan? Nah ini kan bertanya alasan. Dia makan itu kenapa? Atau mengapa dia makan? Jawabannya pasti karena sedang lapar. Nah itu alasannya. Question wordnya why, to be-nya is, subjeknya she, verbnya it, ditambahkan dengan ing. Nah ini ya yang harus kalian ingat atau remember, ketika subjeknya I maka to be-nya menggunakan am. Ketika subjeknya you, we, they, to be-nya menggunakan are. Ketika subjeknya she, he atau bisa nama orang maka to be-nya menggunakan is. Jadi kesimpulannya
Dalam present continuous tense untuk question word ini intinya verbnya itu ciri-cirinya ditambahkan ing di belakangnya ya. Jadi untuk kata kerjanya itu ditambahkan ing di belakangnya, itu ciri-ciri dari simple present continuous tense. Namun ketika pada simple present tense kemarin itu untuk verbnya tidak ada imbuhan ing di belakangnya. Jadi perbedaannya itu antara simple present tense dan present continuous tense untuk question word-nya. Jadi cukup untuk video kali ini. Semoga kalian tetap belajar ya di rumah, meskipun kondisinya seperti ini, meskipun dalam pandemi ini, kalian harus tetap semangat belajar, tidak boleh putus asa dan tidak boleh menyerah. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.